Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Fahriles dengan NIM 240209501055 dari kelas PTKC. Di sini saya akan membuat video mengenai rangkuman materi, manajemen memori dan penyimpanan dari materi kelompok 3. Langsung saja, di sini yang pertama yaitu pengertian memori. Nah, memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara ataupun permanen. Nah, memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen dan bagian-bagian kecil ini disebut dengan sel. Nah, selanjutnya yaitu pengertian manajemen memori dan penyimpanan. Nah, manajemen memori adalah proses dalam sistem komputer yang bertujuan untuk mengatur penggunaan RAM atau Random Access Memory. Proses ini tidak hanya tentang mengalokasikan dan mendesalokasikan memori untuk aplikasi yang sedang berjalan, tetapi juga untuk mengolah perpindahan data antar memori utama dan juga memori sekunder. Dengan manajemen memori, setiap aplikasi mendapat bagian memori yang cukup untuk digunakan. Dan manajemen memori juga memastikan sistem dapat menjalankan program yang memerlukan lebih banyak memori daripada memori yang tersedia. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis memori. Ini terdapat beberapa jenis-jenis memori. Yang pertama, yaitu RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat langsung diakses oleh CPU secara tepat dan cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika perangkat dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Jadi data yang disimpan dalam RAM akan otomatis hilang jika eh, perangkat dimatikan. Nah, yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory. Nah, ROM itu dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk dalam memori utama. Tetapi tetapi ROM berbeda dengan RAM. Di sini ROM memiliki sifat non-volatile sehingga data di dalamnya akan tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Dan juga ROM ini itu datanya sulit untuk diubah sehingga data yang ada dalam ROM itu tidak mudah untuk diubah. Selanjutnya, yang ketiga adalah cache memory. Nah, di sini cache memory memiliki ukuran kecil serta dapat ditemui di antara memori utama dan juga CPU. Nah, cache memory itu sebagai memori sementara. Kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat daripada memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan oleh CPU pada perangkat komputer, dikarenakan lokasinya yang berada dekat dengan chip CPU. Nah, selanjutnya yaitu register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer, di mana memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan juga menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Nah, yang terakhir yaitu virtual memory. Virtual memory adalah teknik manajemen memori yang memungkinkan sistem komputer menggunakan ruang penyimpanan di hard drive sebagai tambahan dari RAM fisik, sehingga memungkinkan menjalankan aplikasi yang memerlukan kapasitas memori lebih besar dari yang tersedia secara fisik. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis penyimpanan dan karakteristiknya. Di sini terdapat dua jenis penyimpanan, yaitu penyimpanan primer dan juga penyimpanan sekunder. Pertama, yaitu penyimpanan primer atau primary storage. Penyimpanan primer adalah jenis memori
yang langsung diakses oleh prosesor untuk menjalankan instruksi dan menyimpan data, sementara selama proses sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu penyimpanan sekunder atau secondary storage, di mana penyimpanan sekunder adalah media yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen, baik saat komputer sedang aktif maupun sedang dimatikan, seperti SSD, HDD, flash drive atau USB, dan juga memory card. Nah, selanjutnya yaitu fungsi manajemen memori dan penyimpanan. Di sini terdapat tiga. Yang pertama yaitu pelacakan memori. Nah, manajemen memori melibatkan pelacakan setiap byte memori dalam sistem. Proses ini termasuk untuk mengetahui lokasi memori yang sedang digunakan dan yang tersedia, serta untuk mengatur memori untuk digunakan dalam berbagai proses yang berjalan dalam sistem operasi. Yang kedua adalah alokasi dan dealokasi memori. Salah satu tugas utama manajemen memori adalah mengalokasikan dan mendesalokasikan ruang memori sesuai kebutuhan proses sistem. Tugas ini termasuk untuk mengatur aplikasi yang sedang berjalan dan mengosongkan memori yang tidak lagi digunakan. Nah, yang ketiga adalah dukungan multiprogramming, yaitu manajemen memori membantu untuk mengeksekusi simultan dari banyak proses dengan membagi dan mengatur memori yang tersedia di antara mereka untuk digunakan dalam multiprogramming. Nah, selanjutnya yaitu peran sistem operasi dalam manajemen memori dan penyimpanan. Sistem operasi ataupun operation system adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas perangkat keras dan perangkat lunak di komputer. Salah satu peran pentingnya dalam mengelola memori dan penyimpanan agar sistem berjalan dengan efisien, stabil, dan juga aman. Sistem operasi berperan penting dalam manajemen memori dan penyimpanan dengan mengatur alokasi sumber daya, memastikan efisiensi penggunaan memori, serta melindungi data pengguna. Ini mencakup pengelolaan memori sementara seperti RAM dan juga penyimpanan permanen seperti hard disk dan juga SSD untuk menjaga kinerja sistem yang lebih optimal. Nah, yang terakhir, sebagai kesimpulan, yaitu memori komputer adalah perangkat keras yang menyimpan data dan instruksi, baik sementara seperti RAM maupun menyimpan data secara permanen. Ada ROM. Manajemen memori mengatur penggunaan RAM dan pemindahan data antar memori agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu penyimpanan primer yang langsung diakses oleh prosesor dan juga penyimpanan sekunder atau hanya menyimpan data secara permanen. Nah, fungsinya yaitu mencakup pelacakan, alokasi, dan juga efisiensi penggunaan memori. Sistem operasi berperan penting dalam mengatur memori dan penyimpanan, serta untuk menjaga efisiensi, keamanan data, serta stabilitas kinerja komputer. Baik, itulah tadi rangkuman mengenai materi manajemen memori dan penyimpanan. Ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.